Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Kembali lagi bersama Bu Rani Rasyida Sabrina di kelas 3, tema 3, subtema 3 pada pembelajaran kelima. Nah anak-anak, hari ini kita akan masuk pada pembelajaran kelima ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bacalah wacana berikut ini. Baca paragraf demi paragraf. Susunlah paragraf sehingga menjadi cerita yang urut. Nomorilah urutannya di kotak yang disediakan. Nah, anak-anak, pada pertemuan ini kita akan menyusun sebuah paragraf. Nah, jadi tahukah kamu yang mana yang disebut paragraf? Nah, paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat anak-anak. Nah, contohnya ya, ada pada yang di dalam kotak nomor 1 ini ya. Kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Itu adalah kalimat pertama. Kemudian biasanya diletakkan di lemari di sela-sela pakaian. Itu adalah kalimat kedua. Atau di kamar mandi. Dan kalimat ketiga, dia terdiri dari 3 kalimat. Kemudian dipisahkan oleh alinea. Nah, karena dia dipisahkan, dia adalah alinea pertama dan kemudian ada alinea keduanya, makanya itu disebut paragraf anak-anak. Jadi, paragraf terdiri dari beberapa kalimat ya. Nah, di sini kita melihat ada berapa paragrafnya, Nak? 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 paragraf. Nah, sekarang tugas kita adalah mengurutkan paragraf berikut ini. Nah, kita sudah diberikan yang pertama itu adalah paragraf pertamanya di nomor 2 ini anak-anak. Pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus harus dapat dijumpai sehari-hari. Nah, kapur barus dapat dijumpai sehari-hari. Bentuknya bulat dan beraneka warna. Apakah kegunaan kapur barus? Nah, kita lanjutkan ke alinea berikutnya. Nah, yang namanya paragraf kedua. Manakah yang merupakan paragraf kedua kira-kira anak-anak? Nah, itulah yang akan kita kerjakan. Jadi, ada 5 paragraf nantinya yang akan disusun. Paragraf ini masih dalam acak. Anak-anak ibu dapat melihat gambar yang ada di halaman 160 ini juga. Ada gambar kapur barus di sini ya. Yang bulat-bulat itu namanya kapur barus anak-anak. Gunanya adalah untuk menjaga pakaian kita, misalnya dari rayap. Nah, begitu ya. Perubahan wujud sudah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Pasangkanlah kata berikut dengan arti yang sesuai. Nah, kita sudah banyak sekali mempelajari tentang perubahan wujud. Nah, yang terakhir kemarin kita belajar tentang mengembun. Sekarang ibu akan kasih tahu dulu bahwa ada lagi yang namanya perubahan wujud menyublim. Nah, menyublim itu adalah peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas anak-anak. Jadi kalau dia padat menjadi gas itu namanya menyublim ya. Ingat-ingat ya, menyublim anak-anak. Contohnya itu pada kapur barus seperti yang sudah ada di paragraf yang acak tersebut ya anak-anak. Jadi nanti jika anak-anak ibu mengerjakan paragraf tadi, anak-anak ibu akan mengerti bahwasanya perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim dan contohnya itu seperti kapur barus. Oke anak-anak. Nah, tahukah kamu perubahan wujud juga terdiri dari benda gas menjadi padat? Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat disebut menghablur atau mengkristal. Jika kita tinggal di negara 4 musim, maka akan melihat embun beku di pagi hari di musim dingin. Embun beku tersebut seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Hal ini terjadi karena uap air di udara yang berwujud gas berubah menjadi padat. Nah, anak-anak, ada lagi ternyata perubahan wujudnya dari gas menjadi padat.
Nah, perubahan wujud dari gas menjadi padat itu disebut menghablur atau mengkristal anak-anak. Jadi, ada 6 ya perubahan wujud. Yang pertama mencair, kemudian membeku, kemudian menguap, kemudian mengembun, dan juga menyublim. Dan yang terakhir adalah mengkristal atau menghablur. Mengkristal itu adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya seperti embun yang beku. Nah, embun yang beku ini cuma ada di negara 4 musim. Karena kita hanya berada di negara 2 musim, jadi kita mungkin kesulitan untuk menemukan contoh embun beku ini ya anak-anak. Tapi anak-anak ibu dapat memperhatikan gambar berikut ya. Di gambar ini, anak-anak ibu tentu pernah melihat embun di pagi hari, bukan? Yang ada di dekat daun. Di atas daun ada embun di pagi hari. Nah, embun inilah yang membeku pada saat udaranya menjadi dingin di musim dingin. Tapi musim dinginnya itu seperti di 4 musim. Musim dinginnya sangat dingin anak-anak. Kalau kita musim dinginnya masih biasa saja ya. Nah, untuk itu terjadilah perubahan wujud dari gas itu berubah menjadi padat peristiwanya. Nah, perubahan wujud benda yang terjadi merupakan perubahan alami di sekitarmu. Hal ini merupakan karunia Tuhan yang Maha Kuasa yang harus disyukuri. Sifat perubahan wujud dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk makanan dan minuman. Jadi anak-anak kita semua harus bersyukur karena Allah sudah memberikan karunia-Nya kepada kita. Contohnya seperti perubahan wujud benda yang kita alami di sekitar kita ini. Itu adalah salah satu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat perubahan wujud ini dapat juga kita manfaatkan untuk menghasilkan produk makanan dan minuman. Nah, betapa kita harus bersyukur bukan? Kerjakan. Ini adalah percobaan dalam pembuatan mengalami perubahan wujud. Kamu dapat memperkenalkan produk makanan dan minuman pilihanmu. Nah, lakukan ini dengan cara yang pertama. Nah, karena ini berkelompok, jadi mungkin kita belum bisa mengerjakannya ya anak-anak, tapi ibu akan menjelaskannya. Nah, jika kita kerjakan ini di sekolah, misalkan kita akan membentuk kelompok yang terdiri atas 4-5 orang. Lalu ibu akan membagi tugas. Nah, tugas tiap-tiap anggota kelompok itu sangat berbeda anak-anak. Ini dapat juga kamu diskusikan bersama teman-teman kelompokmu. Nah, kemudian tentukan jenis makanan atau minuman yang akan diteliti. Carilah informasi tentang makanan atau minuman tersebut. Seperti bahan yang digunakan apa, kemudian cara memasaknya gimana, dan perubahan wujud yang terjadinya apa, gitu anak-anak. Nah, jadi perubahan wujud dalam makanan itu juga bisa terjadi anak-anak ya. Kemudian kita lengkapi dengan gambar dan cari gambar dari majalah, koran atau internet. Lalu lakukan kegiatan ini di rumah. Salinlah informasi yang didapat di kertas. Nah, anak-anak kira-kira begitu ya caranya. Agar es krim tetap membeku tanpa menggunakan mesin pendingin, Ayah Siti menyimpan es krim di dalam kotak penyimpanan es krim. Ayah Siti membeli 1 kilogram es kering. Banyak sekali bukan? Setelah 3 jam diletakkan di tempat terbuka. Lama-kelamaan es krim mengecil dan ada yang menghilang. Mengapa? Ternyata terjadi peristiwa menyublim pada es kering tersebut. Ketika ditimbang, es kering yang tersisa 400 gram. Berapa gram es kering yang telah berubah menjadi gas anak-anak kira-kira? Nah, tadi mula-mula berat es krimnya adalah 1 kilogram. 1 kilogram apabila kita ubah menjadi gram adalah 1000 gram. Nah, sisa berat es krim setelah 3 jam adalah 400 gram anak-anak. Jadi, untuk mengetahui jumlah es krim yang menyublim, kita harus menguranginya. 1000 gram dikurang 400 gram adalah 600 gram. Jadi, es krim yang berubah menjadi gas adalah 600 gram. Banyak sekali ya. Samakanlah satuan berat jika menemukan satuan yang berbeda ketika menghitung. Seperti yang dijelaskan ya anak-anak. Nah, sekarang kita berlatih untuk menyamakan satuan kilogram ke gram. Pasangkan satuan kilogram dengan satuan gram yang sesuai. Contohnya, 3230 gram artinya berapa kilogram kah dia?
3.000 gram artinya 3 kilogram. Jadi ini adalah 3 kilogram, lalu lebihnya ada 230 gram. 3 kilogram, 230 gram. Ya, terdapat di yang paling akhir pasangannya, bukan? Nah, benar sekali anak-anak. Nah, lanjutkan ya. Selanjutnya kita akan menyelesaikan soal cerita. Nah, soal ceritanya ada di bawah ini kira-kira anak-anak. Yang pertama, Ibu Dayu membeli 2 kilogram 500 gram coklat untuk membuat kue tar. Coklat yang dicairkan sebanyak 1 kilogram 200 gram. Berapa gram coklat yang belum dicairkan? Nah, ini artinya kita harus menguranginya anak-anak. Nah, contohnya tadi Dayu itu membeli 2 kilogram dan 500 gram coklatnya. 2 kilogram 500 gram. Dan yang sudah cair baru 1 kilogram 200 gram. Artinya yang kilogram kita kurangi dengan kilogram. 2 kilogram dikurang 1 kilogram berapa anak-anak? 1 kilogram. Lalu 500 gram dikurang dengan 200 gram ada 300 gram sisanya. Berarti gram coklat yang belum dicairkan adalah ada 1 kilogram 300 gram. Jika kita jadikan semuanya ke gram, 1 kilogram jadi 1000 gram. Berarti ada 1300 gram lagi coklatnya. Sudah mengerti anak-anak ibu caranya? Tentu saja ya, masih ada 5 pertanyaan dalam soal cerita lagi anak-anak. Ya. Nah, untuk yang kedua itu masih sama ya. Berapa kilogram yang dibutuhkan dalam seminggu? Nah, nelayan membutuhkan 750 kilogram es kering setiap harinya. Es kering diperlukan untuk mendinginkan ikan agar tetap segar. Berapa kilogram es kering yang dibutuhkan? Kalau ini artinya kita kali dengan 7. Kenapa? Karena dalam seminggu ada 7 hari. Jadi nelayan membutuhkan 7 dikali 750 kilogram anak-anak, dan ibu bisa mencari ya. Nah, jika yang ketiga itu analisisnya, Ibu Dayu membeli tepung terigu sebanyak 2 kilogram. Persediaan tepung terigu di rumah ada 550 gram. Berapa gram tepung terigu Ibu Dayu sekarang? Nah, kalau yang seperti ini kita jumlahkan berarti, lalu baru kita jadikan ke gram. Bagaimana dengan yang keempat? Siti membeli 4 kilogram coklat. Kemudian coklat tersebut dicairkan. Coklat cair itu dibagi menjadi 4 bungkus. Setiap bungkus berisi 500 gram coklat. Berapa bungkus yang dihasilkan dari 4 kilogram coklat cair itu? Nah, jika seperti ini bagaimana kira-kira anak-anak? Siti membeli 4 kilogram loh coklatnya. Kemudian coklat tersebut dicairkan. Nah, coklat cair itu dibagi menjadi 4 bungkus setelahnya. Setiap bungkus berisi 500 gram coklat. Berapa bungkus yang dihasilkan dari 4 kilogram itu? Berarti 500 gram kita kali 4 bungkus anak-anak. Berapa kira-kira 5 dikali 4? Lalu kita jadikan ke kilogram. Nah, begitulah kira-kira. Yang kelima, kemasan A berisi kapur baru seberat 1 kg 200 gram. Kemasan B beratnya lebih ringan 400 gram dari kemasan A. Berapa gram berat kapur baru pada kemasan B? Nah, kemasan B beratnya lebih ringan 400 gram. Berarti kita kurangi 1 kg 200 gram, kita kurangi dengan 400 gram. Ya, berarti kita jadikan ke gram terlebih dahulu 1 kg 200 gramnya. Baru kita kurangkan dengan 400 gram. Sudah mengerti anak-anak ibu? Bagus. Nah, tugas kita untuk pembelajaran 6 nantinya adalah persiapkan kegiatan pameran karya untuk pembelajaran 6. Karyanya tentang perubahan wujud pada makanan dan minuman. Tempelkan hasil penelitian tersebut di lembar karton. Lembar karton, persiapkan makanan atau minuman untuk dipamerkan. Nah, itu kira-kira itu yang akan kita lakukan di pembelajaran 6 nantinya ya. Nah, kegiatan bersama orang tua kita pada hari ini, orang tua dapat membantu siswa mengamati perubahan kapur barus di rumah. Kegiatan lainnya adalah berlatih membaca besaran berat yang tertera pada kemasan makanan yang ada di rumah. Jadi anak-anak, dalam bungkusan kemasan tentunya ada berapa kilogram atau berapa gram berat dari kemasan makanan tersebut. Bisa makanan ringan atau makanan snack-snack yang pernah kamu beli dan kamu makan ya anak-anak.
Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak ibu mendapatkan pembelajaran ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.